Universitas Maijen Sungkono yang terletak di Jalan Irian Jaya, nomor 4 Kranggan, Kota Mojokerto. Adapun visi misi dan tujuan universitas sesuai dengan pola ilmiah pokok, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Guna memperoleh keseimbangan ilmu antara soft skill dan hard skill, Universitas Maijen Sungkono menyediakan banyak unit kegiatan mahasiswa. Tidak hanya badan eksekutif mahasiswa, tetapi terdiri dari segala bidang ilmu kesenian, keagamaan, pecinta alam, dan olahraga. Universitas Maijen Sungkono sudah berhasil menyekolahkan Dr. Haji Heri Setiawan, SHMSI, yang saat ini menjadi Rektor Universitas Maijen Sungkono. Beliau telah menyandang predikat doktor pertama di Universitas Maijen Sungkono sejak didirikan tahun 1981 dan ini merupakan suatu kebanggaan Universitas Maijen Sungkono. Halo guys, selamat datang di channel YouTube kami. Baik, sebelumnya yang terhormat Ibu dosen pembimbing Ibu Dwi Dewi Anawati SENM dan juga teman-teman kelas 3F semua. Oke, sebelum kita mulai materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dino Dwi Anjas Pantio, dan juga dari kelompok kami ada Bilkis Nabila Zain, Rizky Fernanda, dan juga Bagus Hermansyah. Oke guys, sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bilkis Nabila Zain. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian, yaitu yang pertama pengertian manajemen modal kerja, yang kedua konsep manajemen modal kerja, yang ketiga jenis manajemen modal kerja. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu pengertian manajemen modal kerja. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek. Contohnya seperti kas, bank, surat piutang, persediaan, dan lain-lain. Modal kerja juga merupakan sejumlah dana atau investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek untuk membiayai kegiatan operasional keseharian perusahaan. Oke, next, yang kedua yaitu ada konsep manajemen modal kerja. Konsep manajemen modal kerja sendiri yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kuantitatif, yang kedua kualitatif, yang ketiga fungsional. Kuantitatif yaitu mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor dalam jangka pendek. Yang kedua yaitu kualitatif, melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja bersih. Yang ketiga yaitu fungsional, sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Selanjutnya yaitu ada jenis manajemen modal kerja. Jenis manajemen modal kerja sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu permanen dan variabel. Yang pertama yaitu yang permanen, terus-menerus diberlakukan untuk kelancaran usaha. Untuk jenis modal kerja permanen sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu primer dan normal. Untuk primer, modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi.
Yang kedua yaitu normal, modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Yang kedua yaitu variabel, jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Sedangkan variabel dibagi menjadi 3 bagian yaitu musiman, siklus, dan darurat. Yang pertama yaitu musiman, modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. Yang kedua, siklus, modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Yang terakhir yaitu darurat, modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjabarkan mengenai kebijakan modal kerja. Maaf. Untuk yang pertama, kebijakan modal kerja merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif sumber dana. Yang kedua, manajemen pada umumnya mengambil kebijakan modal kerja yang agresif, moderat, konservatif, tergantung keberaniannya mengambil resiko bisnis. Yang ketiga adalah kesalahan dalam mengelola modal kerja yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan internal dan juga eksternal. Yang keempat, kepercayaan internal. Kepercayaan internal adalah kepercayaan dari pegawai dan buruh yang disebabkan karena gaji dan upah tidak dibayar tepat waktu. Yang kelima, sedangkan kepercayaan eksternal adalah kepercayaan dari partner bisnis, khususnya kreditur, yang disebabkan karena utang yang jatuh tempo tidak dibayar tepat waktu. Mempengaruhi modal kerja yang kedua adalah tasmir. Yang pertama meliputi jenis perusahaan, syarat kredit, waktu produksi, dan juga tingkat perputaran persediaan. Dan juga pentingnya modal kerja. Sebagian besar pekerja manajer keuangan dicurahkan kepada kegiatan operasi perusahaan sehari-hari yang memerlukan modal kerja. Pentingnya modal kerja yang kedua adalah harta lancar. Suatu perusahaan memerlukan pengelolaan yang serius. Yang ketiga, khususnya bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena mereka sulit memperoleh sumber pembiayaan dari pasar modal. Yang keempat adalah perkembangan pertumbuhan penjualan berkaitan erat dengan kebutuhan modal kerja. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke sumber modal kerja. Sumber modal kerja meliputi yang pertama hasil operasi perusahaan seperti pendapatan atau laba yang diperoleh pada periode tertentu. Yang kedua adalah keuntungan penjualan surat berharga. Yang ketiga, penjualan saham, mungkin seperti melepas sejumlah saham yang masih dimiliki untuk dijual. Yang keempat adalah penjualan aktiva tetap. Yang kelima, penjualan obligasi. Yang keenam, pinjaman dari kreditur, terutama pinjaman jangka pendek, khusus jangka panjang hanya untuk kepentingan investasi. Yang terakhir adalah dana hibah, yaitu memperoleh dana hibah dari berbagai lembaga. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah fungsi modal kerja. Yang pertama adalah menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan. Jumlah modal kerja sangat tergantung pada volume kegiatan bisnis. Makin tinggi kegiatan bisnis, maka makin besar juga modal kerja dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut. Yang kedua adalah membantu memaksimumkan nilai perusahaan, yaitu dengan cara memperkecil biaya modal untuk meningkatkan hasil atau return. Makin besar modal kerja diperoleh dari pinjaman jangka pendek tanpa bunga, misalnya dari para pemasok,
maka makin kecil dari sumber modal permanen, dan dengan demikian akan menurunkan biaya modal. Selanjutnya yaitu pengertian perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja adalah rasio untuk mengukur keefektifan modal kerja pada suatu periode tertentu dengan cara membandingkan antara penjualan dengan aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Modal kerja sendiri adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari perusahaan, seperti pembelian bahan baku di perusahaan, pembayaran gaji karyawan, biaya pemasaran, dan lain-lainnya. Jadi kesimpulan dari perputaran modal kerja ini merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa cepat modal kerja perusahaan digunakan dalam kegiatan operasional dan kembali lagi dalam bentuk kas melalui proses penjualan. Semakin tinggi tingkat perputaran modal kerja, semakin efisien juga perusahaan dalam memanfaatkan aset lancarnya untuk menghasilkan penjualan dan laba. Perputaran modal kerja juga menggambarkan efektivitas manajemen dalam mengelola komponen-komponen modal kerja seperti persediaan, piutang, dan kas. Nah, jika perputaran modal kerja rendah, hal tersebut biasanya menunjukkan adanya kelebihan persediaan, lambatnya penagihan piutang, atau penggunaan modal yang kurang optimal, sehingga dapat menghambat kelancaran operasional dan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Dalam memahami dan mengawasi perputaran modal kerja, perusahaan dapat menentukan kebutuhan modal kerja yang tepat, meningkatkan efisiensi proses bisnis, serta menjaga likuiditas agar kegiatan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada penentu besarnya modal kerja. Ada beberapa faktor yang memengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja. Di antaranya, yang pertama adalah skala usaha perusahaan. Yang kedua ada aktivitas perusahaan. Yang ketiga ada volume penjualan. Yang keempat ada perkembangan teknologi. Yang kelima ada periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja. Dan yang terakhir adalah pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Lanjut, kemudian ada tujuan modal kerja. Menurut Kasmir ini ada 5 tujuan modal kerja ya. Yang pertama, guna memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Yang kedua, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Yang ketiga, meningkatkan perusahaan untuk memiliki sediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang keempat, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor apabila rasio keuangannya memenuhi syarat. Dan yang terakhir adalah memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik minat pelanggan dengan kemampuan yang dimilikinya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, nama saya Bagus Mansa. Saya kelas manajemen F semester 3. Oke, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu metode perputaran modal kerja. Heri 2017-185. BSTU penjualan rata-rata aset lancar. Kopi Rufaida 2013-34. BSTU sales. Current aset, current liabilities. Kasimir 2016-183. WSTU penjualan bersih modal kerja, di mana WSTU perbandingan antara penjualan bersih dengan total aktiva lancar. Penjualan bersih, total pendapatan penjualan yang dikurangi dengan faktor pengurang seperti retur, komisi, dan diskon. Total aset lancar, keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Kesimpulan modal kerja.
Manajemen modal kerja adalah proses mengatur dan mengontrol aset lancar dan kewajiban lancar agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan lancar setiap hari. Pengelolaan ini penting karena menentukan kemampuan perusahaan dan memenuhi kewajiban jangka pendek, menjaga kelancaran produksi, serta mempertahankan kondisi keuangan yang sehat. Kebutuhan modal kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti volume penjualan, siklus operasi, kebijakan kredit, perputaran persediaan, dan kondisi ekonomi. Pengelolaan yang baik bertujuan untuk memastikan likuiditas perusahaan tetap terjaga, penggunaan modal menjadi efisien, risiko keuangan dapat ditekan, dan profitabilitas dapat meningkat. Secara keseluruhan, manajemen modal kerja berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha. Tanpa modal kerja yang cukup dan terkelola dengan baik, perusahaan akan sulit menjalankan aktivitasnya secara optimal. Terima kasih.